Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ulil Albab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan rangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum mengawali kajian kita pada malam hari ini, kami mohon maaf atas keterlambatan kajian pada malam hari ini karena jalanan begitu kredit. Mudah-mudahan menunggunya Bapak ibu sekalian tercatat sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan amal kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita setiap Sabtu pekan yang pertama ba'da maghrib di Masjid Ulil Albab. Pembahasannya adalah ensiklopedi adab. Maka malam hari ini bab yang akan kita angkat ke permukaan adalah adab ketika pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Adab ketika pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwasanya masjid adalah sebuah tempat suci yang kedudukannya sangat mulia, sangat agung di dalam Islam. Bahkan masjid ini merupakan simbol kebesaran dan syiar agama Islam.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak kita jumpai di sebuah daerah yang mayoritas kaum muslimin berada di daerah tersebut kosong dari masjid. Tidak pernah kita jumpai. Bahkan bisa jadi terjadi dalam satu wilayah kita bisa menemukan 3 sampai 4 masjid dalam wilayah tersebut. Ini dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh yaitu pengurus atau takmir masjid. Namun Bapak Ibu sekalian, keberadaan masjid ternyata tidak dibarengi dengan semangat untuk memakmurkan masjid. Oleh karena itu kita masih banyak di sana sini masjid-masjid yang tidak memiliki jamaah. Dikumandangkan azan tetapi tidak ada atau sedikit sekali orang yang menunaikan yaitu sholat di masjid tersebut. Minimnya shaf, tidak dibarengi dengan semangat untuk memakmurkan masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, materi pada malam hari ini sengaja kami angkat ke permukaan adab ketika pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid, dengan harapan dengan kita mempelajari materi ini kita bisa punya semangat untuk memakmurkan masjid, rumah Allah Azza wa Jalla. Agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka materi ini kami bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Tentunya mungkin dengan alokasi waktu yang ada, nampaknya tidak cukup materi ini untuk diselesaikan. Ada 3 poin yang akan kita angkat, kita bahas. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang keutamaan masjid. Apa istimewanya masjid? Keutamaan masjid. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Apa istimewanya kita sering melangkahkan kaki ke masjid? Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah materi puncak. Yang ketiga adalah adab pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Apa yang harus kita lakukan saat akan pergi ke masjid atau pada saat sudah di dalam masjid. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita awali kajian kita yang pertama, keutamaan masjid. Di antara sekian banyak keutamaan masjid, kami sebutkan 3 saja. Mudah-mudahan ini mewakili dari sekian yang banyak, keutamaan yang banyak dari masjid. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, masjid ini merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Makanya kita kalau sering ke masjid berarti kita sedang berada di sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dengan kita berada di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka kita berharap semoga Allah mencintai kita pula. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mana dalilnya? Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya yaitu 324 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Silakan 324 baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah masjid-masjidnya. Negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Lanjut. Dan bagian negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Nah, oleh karena itu maka dengan kita sering melangkahkan kaki ke masjid, memakmurkan masjid, maka tentunya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan Bapak Ibu harus tahu,
ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan cintanya itu kepada Jibril, dan Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Lalu kemudian malaikat Jibril mencintai hamba tersebut. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Malaikat Jibril memberitahukan kepada seluruh penduduk langit bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintai pula si fulan. Maka seluruh penduduk langit pun mencintai si fulan. Mana ini dalilnya? Coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 2265. Ya, Muslim 2265. Ketemu? Apa judulnya? 2265. Kasih Allah Ta'ala. Betul, silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? apabila Allah Ta'ala mengasihi seseorang hamba, Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dipanggilnya Jibril seraya berfirman, apa kata Allah Azza wa Jalla? Berarti hadis ini hadis qudsi. Lanjut. Hai Jibril, Ya. sesungguhnya aku mengasihi si fulan, Maka kasihilah pula dia. cintai pula orang ini, si fulan ini. Lanjut. Lalu Jibril mengasihi orang itu. Kemudian dia berseru kepada penduduk langit. Apa kata malaikat Jibril kepada seluruh malaikat penduduk langit? Silakan. Katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi si fulan, Maka kasihi pula dia oleh kalian semuanya. cinta itu turun ke bumi. Lanjutkan. Lalu penduduk langit mengasihi orang itu, Dan kemudian cinta kasih itu sampai kepada penduduk bumi, sehingga semua orang yang ada di muka bumi senang dengan si fulan ini. Itu salah satu ciri. Yes, begitu juga sebaliknya, kalau Allah membenci seorang hamba, maka disampaikan kepada malaikat Jibril dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita makmurkan masjid ini, ya, dimanapun itu masjidnya, agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, terutama bapak-bapak ini, mana yang terpenting dalam hidup ini Pak? Dicintai Allah atau mencintai Allah? Mencintai Allah atau dicintai Allah? cintai Allah. Dicintai Allah. Sebab banyak orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada hamba tersebut. Sehingga yang terpenting itu adalah mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka ini yang pertama, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Sebaliknya, pasar adalah tempat yang paling disukai oleh syaitan. Kenapa ada sebagian orang yang mereka menghabiskan waktunya di pasar, entah itu pasar kering atau pasar basah, pasar modern atau tradisional, mall ataupun yang lainnya, sedangkan mereka tidak senang berlama-lama di masjid. Loh, ada loh orang itu ketika di masjid dia pengennya cepat keluar, sholatnya dipercepat, zikirnya, dia tidak senang menghadap kiblat berlama-lama. Kalau dia sudah tidak senang, yaitu berada di rumah Allah, dia tidak senang menghadap kiblat berlama-lama, mana mungkin Allah betah lihat mukanya nanti di hari kiamat, karena dia nggak mau berlama-lama di rumah Allah. Ada orang itu senang berlama-lama di mall, pasar mall belum buka sih sudah ada di situ, dia keluar mall sudah tutup, padahal dia bukan beli, hanya ngecek harga. Bapak Ibu sekalian, maka yang seperti ini kebalik, mestinya berlama-lama di rumah Allah, karena rumah Allah ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di Arab Saudi, ya di sana, maka semua tempat-tempat yang bersejarah itu mesti dijadikan masjid, mesti dijadikan masjid. Ya, pasti dijadikan masjid. Apapun itu tempatnya. Misalnya di Kuba, maka dibangun masjid Kuba. Naam. Lalu kemudian begitu Nabi sampai di kota Madinah, yang pertama kali Nabi lakukan apa? Membangun masjid. Naam.
Jadi banyak sekali tempat-tempat bersejarah termasuk di Taif dan seterusnya, itu semuanya dibangun masjid. Karena memang tempat ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah dari seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu ayo kita lebih semangat lagi untuk memakmurkan masjid. Ya, apalagi kita jika memiliki kelapangan rezeki membangun masjid. Nah, ini yang pertama ini. Yang kedua. Jangankan begitu, mohon maaf sebelum beranjak nomor 2. Jangankan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam rumah kita itu ditekankan kita memiliki masjidul bait, masjid di dalam rumah. Dulu para sahabat itu ketika mereka ingin membuat musola, mereka mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya. Mereka meminta kepada Nabi agar Nabi memilih dari sisi ruangan dari rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Seringkali ini, bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada salah seorang sahabat Nabi mengundang Nabi SAW. Begitu Nabi mendatangi undangannya, maka beliau meminta kepada Nabi, silakan Anda ingin sholat di mana, tempat di mana Anda sholat itu yang tak jadikan musola. Jadi kalau bisa rumah ini ada masjidul bait, masjid di dalam rumah, musola khusus. Mereka itu berebut rumahnya ada musola, tempat khusus untuk ibadah. Saya pernah diundang salah seorang, saya tidak sebut nama orangnya, ya, acaranya walimah, menempati rumah baru. Ceritanya ini, rumahnya mewah, masya Allah. Bahkan kita orang-orang yang datang sebelum acara dimulai dipersilakan untuk meninjau rumahnya, besar, masya Allah. Buka kamar saja langsung menghadap kolam renang, ajib. Ya, ada dapur kering, ada dapur basah, ada tempat bermain anak-anak, masya Allah. Besar, ada tamannya, ya, besar, luar biasa. Begitu kita diajak keliling sampai ke lantai 2 dan seterusnya, baru kemudian gimana kalau menurut Ustadz, gimana Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik, masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi. Pertanyaan saya satu ya akhi, di mana musolahnya ini di mana? Loh, Ustadz mau sholat, saya bukan mau sholat, ana mau tanya musolahnya di mana? Enaknya di mana ini Ustadz ya? Lu baru kepikiran. Dia buat yaitu ruangan anak, dia buat yaitu kamar mandi mewah, dia buat kolam renang mewah, musola masjidul bait gak kepikiran. Allahu Akbar. Mestinya kita pikirkan masalah ini. Nah, kalau bisa rumah Bapak Ibu sekalian ada musola, ya, yaitu tempat kita untuk di situ sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir dan seterusnya. Baik ya, ini yang pertama ini. Yang kedua, masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Masjid ini tempat untuk mengingat Allah dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur, surat nomor 24. Mohon dibantu terjemahannya. An-Nur, surat nomor 24, ayatnya 36 sampai 38. 36 sampai 38. Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim ya, kita lihat 36 dan 37 dulu, silakan. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan. Bertasbih kepada Allah, ya, di masjid-masjid, rumah-rumah yang di sana diperintahkan Allah. Lanjut. Untuk dimuliakan. Terus. Dan disebut namanya di dalamnya. Terus. Pada waktu pagi dan petang. Ayat 37-nya. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan
dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, kemudian, dan dari mendirikan sholat, terus, dan dari membayar zakat. kemudian, Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, orang yang tidak dilalaikan dengan jual beli, hatinya tetap terikat dengan masjid. Waktunya sholat. Dia pergi ke masjid, dia tidak dilalaikan dengan duniawi. Maka orang yang seperti ini, Bapak Ibu, janjinya Allah ada di ayat 38-nya. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik, yaitu dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah akan memberi, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. terus, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. maka orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, mu'allakun fil masajid, dia tidak dilalaikan dengan urusan-urusan duniawi, dia tetap memakmurkan masjid, maka rezekinya akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita lebih semangat lagi memakmurkan masjid. Jangan sampai kita dilalaikan yaitu dengan duniawi, sehingga kita tidak memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam sebuah hadis Bapak Ibu yang cukup mengerikan, orang-orang yang meninggalkan sholat, maka nanti di hari kiamat mereka akan bertemu dengan 4 tokoh kafir, 4 tokoh kekafiran. Jadi orang-orang yang suka meninggalkan sholat, tidak menjaga sholat, maka nanti di hari kiamat di neraka, yaitu dia akan dikumpulkan, yaitu nerakanya neraka selevel, yaitu Fir'aun, lalu kemudian Qarun, lalu kemudian Haman, lalu kemudian Ubay bin Khalaf. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang-orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kekuasaan, maka dia nerakanya dipertemukan dengan Fir'aun. Nerakanya selevel dengan nerakanya Fir'aun. Anda bisa bayangkan, Fir'aun ini rajanya kekafiran, menantang Allah. Orang-orang yang disibukkan dengan harta, maka dia nanti di neraka akan dipertemukan selevel dengan Qarun. Siapa Qarun? Sepupunya Nabi Musa alaihissalam, anak pamannya Nabi Musa alaihissalam. Dia kaya raya, tetapi dia bakhil, pelit. Bahkan dia tidak mengakui kalau harta kekayaannya itu dari Allah, tetapi dari kepiawaian dia dalam berusaha. Maka Qarun namanya tercantum dalam Al-Quran adalah untuk dijadikan pelajaran bagi umat-umat setelahnya, bahwasanya dia di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan urusan-urusan yaitu pemerintahan, ya, maka dia akan dipertemukan dengan Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun laknatullah alaih. Dan orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan dagangan, usaha, perniagaan, jual beli, maka dia akan dipertemukan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Saudagar kaya yang sempat hidup di zaman Nabi, yang dia disibukkan dengan perdagangannya sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saudagar sukses, tapi dia melalaikan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, waktunya sholat. Kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, yaitu toko-toko sekitarnya sebelum azan tutup seli. Lalu bagaimana di negeri kita? Jumatan ya tetap jalan terus, tetap, ya, usaha tetap jalan, perniagaan tetap jalan. Oleh karena itu makmurkan rumah Allah ini, maka Allah akan ganti rezeki kita. Yang terakhir, yang ketiga, masjid adalah rumahnya orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat.
Masjid adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 326 riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhilluh. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Baik, ada 7 golongan manusia yang akan diberikan perlindungan oleh Allah, akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla, di mana tidak ada bentuk naungan perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Di saat manusia tenggelam karena keringatnya sendiri, karena matahari didekatkan di atas kepala dalam keadaan telanjang bulat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebuah tempat yaitu mahsyar. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di saat itulah ada orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah sehingga dia tidak kepanasan karena sengatan matahari. Siapa mereka? 7 golongan manusia. Semoga kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, silakan. Imam atau pemimpin yang adil. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Imam, pemimpin yang adil, dia tidak zalim kepada rakyatnya, maka dia akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat. Nomor 2, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, terus seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid. Stop. Yang nomor 2, seorang pemuda yang hatinya tumbuh beribadah kepada Allah. Ustadz, kenapa kok disebut pemuda, Ustadz? Kenapa kok tidak disebut orang tua? Kalau orang tua ya sudah waktunya. Sudah waktunya dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi anak muda yang punya jangkauan masa depan yang panjang, mengalir dengan segar, yaitu semangatnya dalam tubuhnya, ternyata waktu masa mudanya dihabiskan untuk taat kepada Allah, ya pemuda seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pemuda zaman sekarang, betapa banyak yaitu fitnah-fitnah yang ada di luar sana, dan tidak sedikit di antara mereka yang terkena fitnah tersebut, fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah yang mengarah kepada perbuatan maksiat, sedangkan fitnah syubhat yang mengarah kepada kerancuan dalam berpikir, penyimpangan dalam masalah pemahaman agama. Banyak sekali, ya. Oleh karena itu, maka pemuda yang tumbuh beribadah, menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah, ini akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, katanya para alim ulama yang dimaksud dengan hati tergantung di masjid bukan berarti yaitu dia menghabiskan waktu 24 jamnya terus menerus di dalam masjid. Bukan. Artinya adalah orang yang hatinya tergantung dengan masjid, sangat mencintai masjid dan suka melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid, ya. Bukan terus-menerus duduk di masjid, nggak kerja, nggak aktivitas, tidak. Tetapi orang yang kemana saja dia berada, itu selalu yang dicari masjid. Mana masjid terdekat? Dan dia selalu mengoptimalkan ibadah. Sholat berjamaah, waktunya azan, ke masjid. Ya, apalagi laki-laki. Ya, laki-laki ini wajib ke masjid. Ya, 5 waktunya bukan di rumah, di masjid. Bahkan Nabi pernah mengatakan laki-laki yang sholat di rumah sementara dia tidak terkena uzur, maka sholat yang dikerjakan di rumah itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dianggap sholat. Ke masjid. Mana dalilnya? Bisa dibuka, yang sudah di-download aja, Abu Dawud nomornya 550, lalu 551 dan 552. Coba Abu Dawud 550. Nah, kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Abu Dawud 550. Silakan. Dari Abdullah. Nah, dari Abdullah.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ya. dia berkata, Silakan. peliharalah dengan baik 5 sholat ini. Baik, yang 551 saja. Yang lebih pendek, kita lihat 551. Ya, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Man sami'al munadiya falam yamna'hu minat tibaihi udhrun qalu wa mal udhru ya Rasulullah qala khaufun au maradun. Silakan. barang siapa yang mendengar panggilan azan sementara tidak ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan azan tersebut, Siapa yang telinganya dengar azan sementara dia tidak terkena uzur, dia nekat sholat di rumah, maka tidaklah diterima daripadanya sholat yang telah dikerjakannya. gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat bertanya, apa uzurnya itu? Silakan. Para sahabat bertanya, Ya. apakah uzur itu? Apa uzur yang dibenarkan dia tidak ke masjid? Dia diperbolehkan tidak ke masjid. Apa uzurnya? Satu. Beliau SAW menjawab, takut bahaya atau sakit. Nah, yang pertama takut bahaya, yang kedua sakit. Yang dimaksud takut bahaya di sini adalah misalnya kondisi peperangan atau seperti wabah kemarin, pandemi, di mana semua orang pada takut ke masjid, bahkan masjidnya pun di lockdown. Ya, semua bahkan Idul Fitri aja sholat di rumah. Ya, kira-kira 2 tahun yang lalu ya, puncak-puncaknya pandemi ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri kita ini dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini termasuk juga uzur-uzur yang lain. Kalau nggak salah saya punya judul materi itu ada 10 uzur dibenarkan laki-laki sholat di rumah, tidak ke masjid. Hujan deras, angin kencang, boleh sholat di rumah. Termasuk juga mereka-mereka yang menjaga pekerjaan-pekerjaan yang vital, yang kalau ditinggal bahaya ini. Contohnya seperti mereka yang bekerja di bagian bandara, ATC. Dia yang pegang operatornya, dia yang tahu kapan pesawat ini landing, kapan take off, dari arah mana, landnya bandaranya di mana, dia landingnya itu di mana, dia yang menentukan. Ini kalau ditinggal bahaya ini. Sehingga dia tidak Jumatan, dia tidak sholat, maka boleh nanti setelahnya, tapi tidak boleh rutin begitu, harus gantian dengan temannya. Termasuk polisi, nah, yang menjaga Hajar Aswad, waktunya orang tawaf, waktunya orang sholat Jumat, dia tetap di atas menjaga Hajar Aswad. Ini kalau ditinggal bahaya ini. Loh, apa bahayanya Ustadz? Katanya masuk Masjidil Haram itu aman katanya. Apa bahayanya? Bapak Ibu lupa kalau apa ini Ka'bah ini pernah kehilangan Hajar Aswad 21 tahun. 21 tahun Ka'bah tidak ada Hajar Aswadnya karena dicongkel, diambil oleh orang-orang Syiah Iran. Lalu baru dikembalikan oleh pemerintah Iran, yaitu setelah 21 tahun dalam bentuk pecahan-pecahan. Bayangkan, seperti itu. Hilang loh. Bayangkan, siapa yang buat keributan melakukan pengeboman di dalam Masjidil Haram? Tahun berapa itu haji tahun? Sehingga banjir darah tahun 50 sekian. Silakan buka sejarah, tidak mungkin bisa dipungkiri orang Syiah yang melakukan. Umar bin Khattab wafatnya kenapa? Ditikam. Siapa yang menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita, makanya polisi di sana yang menjaga imam kanan kiri, imamnya sholat, semua sholat, dia tetap berdiri. Karena ini penting, kalau ditinggal bahaya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan tayangan di YouTube seorang khatib syekh, yaitu di Masjidil Haram, lagi membacakan khutbah, ada orang yang ingin menyerang. Lu bayangkan seperti ini. Oleh karena itu maka ini boleh dia tidak sholat, tidak Jumatan, tidak sholat, karena memang vital. Penjaga parkir yang kalau ditinggal bahaya ini, apalagi sudah kejadian beberapa kali banyak kendaraan yang hilang, dan apalagi masjidnya tidak ada lahan untuk parkir. Nah, maka dia boleh tidak ikut Jumatan atau tidak sholat, tetapi tidak boleh terus menerus, harus bergantian. Setelah sholat dia gantian dengan temannya, maka dia sholat. Tetap bukan berarti dia meninggalkan sholat, ya. Lu gak sholat mas, sholat maghrib, aku jago parkir. Lu sebenarnya saya jaga. Oh nggak apa-apa, ada rukso, nggak apa-apa, nggak sholat. Lu tetap sholat. Iya, tetap. Silakan minta tolong dijaga, saya tak sholat. Itu yang benar. Baik, kita lanjutkan. Saya cukupkan sampai orang-orang yang dilindungi itu dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat sampai poin yang ketiga saja. Sekarang kita akan masuk Bapak Ibu sekalian, yaitu materi yang nomor 2 Bapak Ibu. Materi yang nomor 2.
Sebentar, sebelum materi nomor 2, Abu Dawud 552. Abu Dawud 552. Abu Dawud 552. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Silakan baca. Dari Ibnu Umi Maktum, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Maka dia berkata, silakan. Wahai Rasulullah, iya, sesungguhnya saya seorang laki-laki yang buta. Saya ini buta, wahai Rasulullah. Saya mau bertanya ini, orang buta itu dua-duanya atau satu, Pak? Dua. Kalau satu? Picek katanya. Nah ini repot ini ya. Orang buta berarti dua-duanya. Saya ini buta, wahai Rasulullah. Terus nomor 2? Rumahnya jauh. Rumah saya jauh dari masjid. Dia minta dispensasi keringanan supaya bisa sholat di rumah. Rumah saya jauh, mata saya buta. Nomor 3? Dan penuntun jalan saya tidak serasi dengan saya. Maksudnya tidak terus-menerus menetapi ngantarkan dia ke masjid. Jadi nggak mungkin orang itu ngantarkan saya ke masjid. Ya, saya tidak punya penuntun 5 waktu untuk ngajak saya ke masjid. Mata saya buta, rumah saya jauh, nggak ada yang nuntun. Apakah boleh saya sholat di rumah, wahai Rasulullah? Silakan pertanyaannya. Karena itu, apakah ada keringanan buat saya untuk sholat di rumahku? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Apa jawaban Nabi? Terus. Beliau bersabda, Amma tasma'unan nida? Apakah kamu mendengar seruan azan? Telingamu dengar azan tidak? Kau dengar azan tidak? Apa jawab Ibnu Umi Maktum? Kata Umi Maktum, ya. Apa kata Nabi? La ajidullah karuksotan. Silakan. Beliau SAW bersabda, Aku tidak mendapatkan keringanan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah. Baik, tidak ada keringanan, tetap ke masjid. Buta, rumahnya jauh, nggak ada yang nuntun. Sekalipun sambil berangkat, tetap ke masjid. Loh kok bisa ini matanya nggak buta, rumah dekat ulil albab nggak ke masjid? Kok bisa? Ketika ditanya kenapa, nggak cocok sama takmirnya. Lu, Anda kalau tidak cocok sama takmirnya silakan, tapi rumahnya Allah jangan dimusuhi. Cukup sama orangnya saja, rumahnya Allah jangan ditinggalkan. Ya, kita lanjutkan dikit. Oleh karena itu sampai Ibnu Umi Maktum menambahkan satu lagi. Barangkali bisa sholat di rumah. Coba 553, Abu Dawud 553. Apa katanya Ibnu Umi Maktum radhiyallahu an? Ada tambahannya ini. Silakan. Dari Ibnu Umi Maktum, beliau berkata, ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah banyak binatang berbisa dan binatang buas. Di kota Madinah banyak binatang berbisa, banyak binatang buasnya. Maklum waktu itu padang pasir, Bapak Ibu sekalian. Apa boleh aku sholat di rumah? Aku ini buta loh, wahai Rasulullah. Rumahku jauh loh, nggak ada yang nuntun. Dan banyak binatang berbisa, binatang buas. Apa aku nggak boleh sholat di rumah? Lanjut. Nabi SAW bersabda, silakan. Apakah kamu mendengar seruan azan? Hayya 'alas shalah. Silakan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kau dengar tidak seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Lanjut. Karena itu penuhilah. Penuhi. Tetap ke masjid. Laki-laki, Pak, sholatnya di masjid, bukan di rumah. Bukan. Jadi tolong yang punya anak laki-laki suruh ke masjid. Bukan sholat di rumah. Untuk wanita, sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya, ya, dan dia tidak dilarang sholat di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu mendengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kemudian kita lanjutkan sedikit materi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Toko telat. Oh, pasti. Waduh.
Allahumma وبعث مقام الذي وعدت. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak ibu sekalian, laki-laki sholatnya di masjid bukan di rumah, sekalipun dia terlambat. Dia pulang kantor sampai rumah maghrib persis, lalu dia mandi-mandi dan seterusnya membersihkan diri, bahwasanya dia berpikir kalau di masjid sudah jamaah sudah selesai nih, jamaah sudah selesai, maka dia tetap ke masjid, nggak boleh di rumah, nggak boleh di rumah, dia tetap meskipun di masjid sudah nggak ada orang. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 410, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 410. Kita dengarkan bersama-sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Mungkin di jalan dia kena macet, sampai di rumah ternyata mungkin jamaah di masjid itu sudah pada kelar, ya, sehingga dia sholat sendiri di masjid itu. Nggak apa-apa, yang penting di masjid, bukan di rumah. Silakan. 410. Abu Hurairah. Ya betul, Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, terus, kemudian berangkat sholat, baik, berarti wudhunya di rumah, bukan di masjid. Lanjut. tetapi dia mendapati orang-orang telah menyelesaikan sholat, Ternyata di masjid itu setelah selesai sholatnya, sehingga dia sholat sendiri di masjid itu. Lanjut. maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menunaikan dan menghadiri sholat tersebut. Maka Allah akan memberikan pahala kepada orang ini, pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu tadi. Loh kalau gitu telah terus saja Ustadz. Loh jangan, itu kan ini terkondisikan, bukan mengkondisikan. Tolong dibedakan antara terkondisikan dengan mengkondisikan. Kalau mengkondisikan ada unsur kesengajaan, kalau ini tidak. Mungkin karena kena macet di jalan, tidak sempat mampir masjid di jalan, ya. Begitu nyampe di rumah cepet-cepet dia ke masjid sholat, meskipun sendirian, dia dapat pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu tadi. Ustadz, ada nggak Ustadz sholat 2 kali? Jadi di masjid sholat, pulang ke rumah saya ngimami istri saya, karena anak-anak saya pengen saya, boleh nggak? Boleh. Dalilnya di mana? Riwayat Bukhari. Nanti bisa dicek ya. Bukhari nomornya 6106 dan Sahih Muslim nomor 465. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, itu kalau beliau sholat bersama Nabi setelah salam, bersama Nabi setelah salam di Masjid Nabawi ini, beliau segera pulang sampai ditegur oleh Nabi, kenapa engkau tidak berzikir sejenak setelah sholat, kenapa kok cepat-cepat ingin beranjak? Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an? Istri dan anak-anakku, keluargaku menunggu, mereka ingin agar aku
dijadikan imam untuk mereka. Mereka ingin agar aku menjadi imam, makanya aku mengimami mereka. Apa kata Nabi? Kalau begitu lakukan, pulanglah imami mereka. Dia pulang sholat lagi jadi imam. Awalnya sudah sholat sama Nabi, dia pulang mengimami istrinya dan anak-anaknya. Boleh, nggak apa-apa. Bukhari 6106 dan Sahih Muslim 465. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi nggak apa-apa. Ya, ada orang habis sholat maghrib. Kita sudah sholat maghrib, tiba-tiba datang orang baru. Dia mau sholat. Ya, dia sholat sendirian. Kita tanya, Bapak mau sholat apa? Sholat maghrib. Saya temani Pak ya. Saya ingin bersodakoh. Sodakoh sholat. Saya temani. Nggak apa-apa. Sholat lagi. Bukan sesuatu yang aneh di zaman Nabi sholat 2 kali itu. Nggak apa-apa. Intinya laki-laki tetap di masjid. Bapak Ibu sekalian. Wallahu alam wa bisawab. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya laki-laki sholatnya di masjid, adapun untuk wanita sholatnya di rumah dalam rangka untuk memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Materi yang nomor 2, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, akan kami sampaikan pada kajian berikutnya. Saya buka tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya sambil menunggu waktu iqomah. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan cukupkan materi kita, yaitu sampai pembahasan keutamaan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan keistiqomahan agar kita selalu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah di dalamnya. Wallahu a'lam wa bissawab. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana. Tekan dukur dulu. Ayo, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa mon? Oh ngene lho.